Selamat pagi, saya perkenalkan, nama saya Yoga Santosa dengan NIM 5220210022. Ini mewawancarai Bapak tentang GAP. Kalau boleh tahu nama panjang Bapak siapa? Purwanto. Purwanto. Bapak Purwanto. Alamat Bapak ada di mana? RT 5 RW 4 Dusun Ngaduman, Desa Tajuk, Kecamatan Ketasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sudah, okay. Indonesia. Untuk lokasi lahan yang ditanami Pak, itu alamatnya sama dengan rumah atau? Oh itu mas, di belakang rumah, samping rumah. Sama ya? Sama. Untuk area lahan sendiri? Luasan nih? Ya, luasannya 3.120 meter persegi. 3.230 meter persegi. 3.120. Ya. Untuk status lahan sendiri? SAM. Sendiri. Ya Pak, saya mau bertanya itu tentang lokasi budidaya itu dekat dengan industri pabrik setempat atau gimana? Di sini mas, Dusun Ngaduman itu ketinggiannya 1.700 mdpl. Kalau bangun pabrik di sini materialnya kesulitan naik mas, jadi tidak ada pabrik di sini. Oh, berarti jauh dengan pabrik ya Pak? Jauh. Terus tanah yang digunakan itu sudah pernah diuji di laboratorium apa belum? Waktu itu teman-teman dari mas yang uji, mahasiswa pertanian UKSW dibawa ke sana, terus hasilnya itu kalau angkanya saya lupa, cuman kondisinya itu kadar asamnya cukup lumayan di atas standar. Terus satunya apa mas? Uji lab tanah itu pH tanahnya kurang bagus. Tapi sudah dipastikan tuh tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia gitu. Kalau pupuk kimia ya, kalau dari pabrik tidak ada, karena tidak ada pabrik di sini. Itu sudah dipastikan aman dari itu Pak? Aman. Kemarin uji uji sertifikasi organik dari Innovis lolos. Terus menurut Bapak tuh iklim yang di daerah budidaya itu sudah tepat untuk komoditas yang Bapak tanami? Kalau kami petani, untuk membaca ketepatan iklim di daerah kami tanam itu kan kurang, pengetahuan kami kurang mas. Jadi yang bisa menjadi tolok ukur pas ditanami satu contoh sayuran bisa tumbuh baik, ya itu mungkin iklimnya cocok. Kalau boleh tahu sekarang tanaman yang ditanam itu apa Pak? Sekarang ini mas, kan ini lagi musim kemarau, tidak banyak yang bisa kami tanam di situ. Itu ada kebun tumpang sari sebenarnya. Jadi ada kopi arabica, varietasnya Ating Super, umurnya baru 6 bulan. Terus ada juga P88 yang umurnya sudah 3 tahun. Nah, sayuran yang ditanam ini adanya bit mas. Oh, bit. Terus itu Pak, lahan yang digunakan untuk budidaya itu apakah ditanamin tanaman komoditas yang sama terus setiap tahunnya? Enggak, sistemnya kan sudah dari dari penanaman sekarang pun sudah ada 2 komoditas tumpang sari di situ. Jadi kami lakukan penanaman kalau pas musim penghujan, di situ dia tumpang sari dengan tanaman sayur yang jenisnya lebih banyak. Berarti tetap melakukan rotasi tanaman gitu? Harus. Terus apakah lahan yang digunakan itu dikasih pembatas berupa pagar untuk kayak mencegah hewan yang masuk ke? Kalau pagar untuk hewan tidak mas, cuman di sistem pertanian organik itu mengharuskan adanya pagar pembatas border dari lahan itu untuk memfilter pestisida dari lahan yang lain untuk bisa masuk ke lahan kita. Nah kebetulan lahan saya itu yang batas atasnya itu kan
kandang ternak. Batas sebelah kanan itu sungai, batas sebelah kiri jalan. Jadi tidak ada lahan yang bersinggungan langsung dengan lahan saya. Pagarnya pagar yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi dia modelnya rumput gajah, tahu Mas? Iya. Nah, cuman cara manennya yang harus dipanen separuh di dalam, yang luar masih. Kalau yang dalam sudah tumbuh, yang luar baru dipanen. Jadi pagar itu terkondisikan terus ada. Berarti itu pagar yang itu bukan pagar buatan ya? Jadi Bukan. pagar hidup. Pagar hidup. Terus bibit benih atau bibit yang digunakan itu produksi sendiri atau beli di kayak toko pertanian gitu? Sebenarnya pengen Mas punya benih yang diproduksi sendiri. Selain meminimalisir biaya produksi, juga kalau bibit itu dikembangkan sendiri kan daya tumbuhnya di area kita kan lebih bagus. Nah, cuman itu kan sampai saat ini belum kesampaian, jadi masih akses dari produk pabrik. Berarti beli di toko pertanian. Setahu Bapak tuh benih yang atau bibit yang digunakan itu udah bersertifikat atau belum? Kalau yang mungkin kurang tahu juga Mas, cuman kalau produk-produk benih yang sudah beredar di pasaran, saya kira memang dia sudah lulus uji sertifikasi. Kalau enggak ya itu produk ilegal. Iya, berarti sudah bersertifikat. Ya. Terus dari mana sumber air yang digunakan untuk budidaya tanaman itu, Pak? Jadi ada dua Mas. Satu dari sumber mata air, yang berikutnya itu air pemberian Tuhan Mas. Air hujan. Air hujan. Terus air yang digunakan itu pernah diuji lab atau belum, Pak? Kalau air hujan belum pernah, cuman untuk air yang dari sumber itu sudah melalui uji lab air. Ada Mas datanya di kami, kebetulan kan ada pengujian air untuk Pamsi Masto. Nah itu dari sumber yang sama. Intinya dia tidak perlu penanganan untuk dikonsumsi oleh manusia, berarti sudah di atas standar untuk pengairan lahan pertanian. Itu berarti air konsumsi, air konsumsi aman ya Pak? Setara dengan nilai mineral mungkin Mas. Ada manis-manisnya soalnya. Oh iya. Terus ini Pak, pupuk yang sering Bapak gunakan untuk menanam itu apa? Pupuk kandang, pupuk kimia, atau keduanya seimbang? Nah kami itu kan coba menerapkan Mas, sistem pertanian yang terintegrasi, integrated farming. Jadi di lahan saya di situ itu ada kandang kambing yang di petak paling atas. Nah kotoran kambing itu sebagai akses pupuk untuk lahan itu sendiri. Dengan metode pengolahan dibuat bokasi kayak gitu. Iya. Berarti banyak tuh menggunakan pupuk kandang. Iya, bukan. Murah kan Mas, nggak beli. Iya. Terus kalau pengendalian namanya itu selalu menggunakan pestisida atau pakai yang organik juga? Saya polisi Mas di situ. Jadi lalat nggak boleh hinggap. Nggak. Kami menerapkan sistem pertanian organik, memang mencoba untuk mempertahankan pola itu. Jadi kadang-kadang untuk mengusir Mas, strip atau kutu kebul. Itu pakai rendaman air dari tembakau untuk disemprotkan di situ. Terus apakah Bapak itu selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh penyuluh pertanian? Kalau pas ada undangan ikut. Kalau tidak diundang, kalau tahu-tahu datang kan tidak boleh. Ikut ya? Ikut. Terus ini bahan itu biasanya tuh diolah terlebih dahulu sebelum digunakan kembali atau terus digunakan gitu Pak? Jadi modelnya atau saya menerapkan pola pengolahan 1 kali untuk 1 tahun. Jadi input pupuknya cukup tinggi, cuman sekali mengolah dia bisa ditanami selama 1 tahun. Paling perlu dilakukan penggemburan saja. Berarti diolah terlebih dahulu Pak? Iya, tetap diolah.
Terus apakah Bapak itu pernah melakukan integrasi antara pengendalian hama secara fisik, kimia, biologi gitu? Kayak contohnya yaitu seperti pestisida gitu. Biasanya mas yang saya tahu menggunakan jamur trichoderma kayak gitu. Jadi untuk kimia memang sebisa mungkin diminimalisir karena itu lahan organik. Terus kalau pemupukan itu Pak, itu biasanya dilakukan kapan? Di awal tanam, pertengahan tanam, atau saat yang lain? Jadi satu kali pemupukan untuk 3 kali tanam 3 kali jenis tanaman. Jadi sekali pupuk itu mengolahan lahan dipupuk, terus satu contoh buat nanam bit, tumpang sari dengan selada, ada juga brokoli. Kalau itu sudah panen semua baru pemupukan lagi. Berarti pemupukan itu dilakukan sekali dalam 3 kali 3 tanaman. Berarti setahun mungkin dia cuma butuh 2 kali. Terus ini kan Bapak itu pernah melakukan penyemprotan pestisida itu berdasarkan oleh petunjuk penyuluh pertanian atau baca di label atau gimana Pak? Kalau input pestisida kimia untuk pengendalian hama. Iya. Pernah sih, cuman itu mas, insting petani. Oh, insting. Petani itu sejak lahir kan sudah melihat orang tuanya bagaimana dia menggarap lahan. Itulah kita yang generasi muda mencoba membuat inovasi yang lebih supaya bisa meringankan pekerjaan, juga dari hasil budidayanya lebih bagus, dan yang utama prinsip regenerasi lahan itu sendiri untuk anak cucu itu memang yang harus dipikirkan. Berarti kalau pestisida itu digunakan tuh menurut Bapak tuh apa? Maksudnya di awal kapannya itu di awal tanam, saat tanaman mulai serang, atau lain-lain kalau menggunakan pestisida itu? Kalau saya di lahan yang kita bahas tidak menggunakan pestisida mas. Jadi saya ada 2 lahan, jadi yang lahan organik memang khusus, yang lahan kimia itu sendiri. Karena untuk kentang itu kalau untuk pola pertanian organik belum sampai saat ini belum mumpuni mas. Iya benar. Terus kalau dosis pestisida yang digunakan itu sesuai aturan yang tercantum di labelnya atau menurut insting yang tadi? Sesuai pengamatan kalau saya mas. Nah jadi kadang-kadang kan petani untuk mengaplikasikan pestisida itu kan mereka pakai pedoman interval. Kan di label itu kan biasanya ada interval pemakaian sekian sampai sekian hari. Nah kalau saya mencoba meminimalisir biaya produksi dengan cara pengamatan di lahan. Jika kita tidak sakit ngapain minum obat itu. Berarti itu kalau dikasih pestisida itu berarti kalau tanamannya diserang aja? Iya. Kalau sistem dia memang pencegahan sih, cuman skalanya kan kecil. Berarti itu pestisidanya itu kalau di rumah itu ditaruh di tempat yang aman atau tidak Pak? Kayak jauh dari pupuk-pupuk yang lain atau jadiin satu? Kalau untuk yang kimia karena mas, pertanian organik dan kimia itu memang harus dipisahkan. Jadi satu contoh alat cangkul yang untuk nyanggol di lahan organik, lahan kimia tidak boleh untuk nyanggol di lahan organik. Berarti dipisah Pak? Harus dipisah. Kalau Bapak itu kan pernah melakukan penyemprotan pestisida, itu biasanya menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar itu enggak? Seperti masker, sarung tangan, kacamata, atau lihat kondisi. Kalau pas kan di ketinggian kayak gini kadang-kadang kan angin mas. Pas angin untuk pengamanan diri, kalau udah pakai masker pakai helm mas. Iya. Biar enggak langsung di muka gitu. Enggak kena mata toh. Iya. Terus ini pestisidanya itu kalau nyimpannya itu biasanya di tempat yang di tempat kosong atau wadahnya itu satu sama dengan yang itu
tempat benih atau Enggak, dia kan kalau pupuk? kalau pestisida kimia kan memang di satu wadah khusus ya, jadi nanti kalau mau ke lahan kan tinggal angkat, jadi di satu ember khusus semuanya ditaruh di situ. Oh, sekarang itu berarti ini yang panennya Pak. Itu kalau panen itu biasanya dilakukan pagi atau sore hari? Anu mas, panen itu kan ada dua, Ya. jadi tergantung target pasarnya kita mau kemana. Kalau kalau di sini orang-orang bilang pasar ngablak, Kopeng Iya. itu kan berangkatnya malam, itu bisa dipanen sore hari. Cuman kalau kau mau ke pasar induk yang di Ngasem Bandungan, itu harus panennya pagi. Berarti tergantung mau jualnya kemana itu. Betul. Terus apakah itu Bapak tuh memastikan kalau kebersihan alat panennya itu bersih atau gimana? Kalau di lahan organik ya mas, cuman kalau yang di lahan non organik gini, masalahnya gini, ini cerita pribadi. Ya. Pas kita masuk lahan organik rasanya itu kayak kita masuk rumah cuman habis dipel. Cuman kalau masuk ke lahan, kan saya punya dua jadi bisa bedain. Kalau masuk ke lahan yang non organik itu kayak kita perempuan masuk rumah cuman belum disapu. Rasanya akan beda, jadinya pemakaian peralatan mungkin ya itu bisa menjadi contoh ya mas. Terus Bapak itu gimana? Selalu mencuci tangan seusai bekerja atau seusai dari toilet sebelum menangani sayur atau buah yang dipanen itu Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Ya. Kadang-kadang berarti Pak ya? Kadang-kadang. Pas ingat saja. Ya. Cuman kalau mau makan juga harus cuci tangan dulu. Terus kalau pada hasil panen itu biasanya dicuci terlebih dahulu apa enggak sebelum untuk sebelum pada panennya buat untuk panen. Iya. Kalau di lahan organik ya, cuman kalau di lahan kimia kadang-kadang kan panen kentang pakai sak mas. Oh iya, pakai karung. Karung. Terus kendaraan yang digunakan biasanya untuk pengangkutan hasil panen ke tempat penyimpanan itu naik apa Pak? Dari ladang. Ya, dari ladang ke tempat penyimpanannya. Naik smash sepeda motor Pak ya? atau naik kendaraan alami. Ditaruh di atas kepala. Oh, itu namanya. Oh iya tahu. Terus apakah disediakan ruangan khusus untuk menyimpan hasil panen atau ditaruh di tempat? Jadi untuk hasil panen kan hampir tidak disimpan mas, karena ini panen hari ini nanti sore itu sudah di-pack. Jadi kita punya area di depan rumah untuk transit saja, bukan nyimpen. Tapi tempatnya itu, tempat penyimpanan itu kira-kira terkontaminasi bahan-bahan kimia yang lain atau enggak? Kalau penyimpanan itu enggak lah mas, karena enggak ada di situ ya, enggak ada obat-obatan. Dan itu di depan rumah, enggak dekat dengan lahan toh. Jadi tempat itu jauh dari penyimpanan pupuk dan pestisida gitu Pak? Pupuk biasanya kami enggak simpan di rumah. Di kandang Pak? Di kandang. Kalau Bapak itu memiliki tempat beristirahat di lahan atau Kayaknya di bawah pohon pisang mas. Jadi enggak ada istilahnya bubuk kayak gitu ya. Itu di kayak selesai bekerja terus istirahat dulu di situ. Ya itu di bawah pohon pisang bisa ketiduran kadang-kadang. Jadi bukan berupa bangunan Pak? Bukan. Apakah itu Bapak mempunyai peralatan seperti gunting atau apa untuk itu memangkas atau memotong tanaman yang layu yang atau sudah mati gitu? Atau pakai tangan aja? Pakai tangan bisa, pakai pisau bisa. Kalau kami terbiasa pakainya sabit multifungsi, untuk mangkas juga untuk nyari rumput. Berarti pakai alat Pak ya? Pakai alat. Terus Bapak itu menyediakan jadwal khusus untuk membersihkan atau merawat peralatan gitu? Enggak. Biasanya selesai dari lahan dicuci, terus ditaruh. Terus ini
bapak kan itu di kebun itu kan pasti ada limbah kayak hasil panen yang mungkin busuk atau gimana, itu pembuangannya gimana, ditaruh aja atau dibuang jauh atau? Kalau sebenarnya kalau istilahnya kalau kami bilang rampah sayur ya, Iya. itu kan bisa untuk akses pakan ternak mas. Jadi dikasihkan ternak itu kan limbah. Iya. Terus ternak itu yang memproses dia menjadikan pupuk. Kalau cuma ditaruh nunggu 6 bulan jadi kompos. Ya, Bapak tadi udah bilang tuh pernah mengikuti pelatihan mengenai menangani hasil panen. Itu pernah? Pernah. Oh pernah. Organik tapi ya mas. Iya, itu berarti pernah. Kalau pelatihan itu biasanya bapak ikut itu berapa lama? Kayak intervalnya bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau jarang-jarang gitu? Jarang-jarang mas. Jarang. Terus ini bapak itu biasanya menjamin kesegaran buah atau sayur yang dihasilkan itu sebelum dijual atau enggak? Kalau di organik ya, karena di organik itu setelah panen dia harus melalui pencucian dulu, terus menurunkan kadar air, diangin-anginkan, terus di packing di plastik OPP itu, di label baru kita kirim. Oh, berarti menjamin pak ya? Iya. Terima kasih banyak wawancaranya. Mas juga semester berapa? Saya semester 7. Semester 7? Iya. Berarti hampir skripsi itu? Iya, tahun depan sudah pak. Sudah, amin. Ambil apa? Ambil judul skripsinya apa? Atau Wah, kalau itu belum kepikiran pak, masih diangan-angan dulu, masih banyak. Tapi sudah pernah punya pacar?